Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Tanjung dengan NIM 110422305. Jadi di sini saya akan membahas tentang tugas bagian satu yang saya deskripsikan, yang sudah dikerjakan beberapa minggu yang lalu. Nah, pada hari ini saya akan membahas secara detail melalui video yang akan saya sampaikan. Oke, jadi mengenai proposal yang kemarin saya tuliskan, itu adalah mengenai tentang topik DMPR saya sebenarnya, di mana topik ini adalah untuk memantau suhu pompa air lebih tepatnya. Nah, suhu pompa air ini saya monitoring itu dengan menggunakan sensor non kontak, di mana sensor non kontak ini menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk ditempatkan di area pompa asrama dan juga sekaligus untuk memenuhi eh, lingkup dari topik NDT atau non-destructive testing. Nah, mungkin judul yang saya tampilkan di sini adalah perancangan sistem monitoring suhu pompa air dengan implementasi predictive maintenance AI di Asrama Putra Telkom University. Nah, dari judul sendiri, saya akan melakukan monitoring suhu pompa air secara real time dengan implementasi juga menggunakan predictive maintenance AI yang dilakukan di Asrama Putra Telkom University. Nah, untuk next-nya sendiri, saya berkaca dari identifikasi masalah terlebih dahulu, di mana ketika kita lihat di sisi kiri dan sisi kanan ini ada berupa pompa air asrama. Nah, identifikasi masalah yang pertama, masalah utamanya adalah tidak ada sistem monitoring atau pemantauan suhu pada kinerja pompa, sehingga sistem berpotensi overheating. Nah, dari main problem ini saya jabarkan menjadi empat lagi, di mana deteksi kerusakan yang saat ini itu tidak komprehensif. Dan yang kedua, komponen penting itu hanya diganti ketika sudah rusak total saja. Nah, di mana ketika misalnya komponen ini kita tidak tahu apakah dia sudah rusak atau tidak, nah, eh, dan tanpa ada evaluasi kondisi real time juga tentunya. Nah, ini akan meningkatkan resiko kerusakan sistem secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, itu adalah masalah tentang kurang efisien dalam pergantian komponen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, komponen-komponen ini itu tidak bisa dideteksi sejak dini. Jadi, pergantian komponen itu hanya dilakukan ketika komponen-komponen tersebut sudah rusak, baik itu mau casing atau sistem bearing dari pompa, itu hanya diganti ketika komponen-komponen itu sudah benar-benar rusak. Nah, karena tidak efisiennya pergantian komponen ini, itu akan mempengaruhi biaya dan reliabilitas sistemnya juga. Nah, untuk yang poin terakhir, itu adalah tidak adanya pencatatan kinerja pompa. Nah, sehingga analisis performa, beban kerja, dan perbandingan dengan standar nasional itu tidak bisa dilakukan. Karena yang pertama, dari data pompa itu tidak ada ditulis dan tidak ada disimpan dalam database atau dalam file Excel manapun. Jadi murni untuk penggunaan pompa di asrama ini hanya sistem berjalan dan ketika rusak ya pergantian secara manual. Oke. Terus saya lanjut lagi untuk solusi yang ada atau yang sudah di saat ini itu adalah proses yang dilakukan oleh teknisi di asrama itu adalah melakukan maintenance dan penggantian komponen itu 2 kali setahun tanpa ya pastinya tanpa ada dasar data suhu atau kondisi aktual dari pompa. Nah, terus yang kedua itu adalah pengecekan kondisi suhu pompa itu dilakukan secara manual. Kebanyakan teknisi melakukannya itu dengan permukaan tangan saja untuk mengetahui apakah suhu dari pompa ini melebihi atau tidak. Nah, ketika kita menggunakan permukaan tangan, itu akan terjadinya perbedaan antara tangan teknisi A dan teknisi B. Eh, tidak ada hasil yang akurat atau hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah memang benar ketika saat itu kondisi pompa sedang overheating atau tidak.
Nah, terus yang ketiga itu adalah melakukan reactive maintenance. Itu hanya ketika ada kerusakan atau anomali. Nah, reactive maintenance ini hanya dilakukan ketika pompa benar-benar rusak atau terdengar bunyi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika misal ada komponen yang longgar atau sudah haus, nah maka maintenance akan dilakukan, bukan by sistem data. Oke, terus apa manfaatnya dengan menggunakan sistem yang akan dirancang dengan menggunakan tentunya dengan menggunakan non-destructive testing atau NDT. Itu yang pertama adalah efisiensi biaya perawatan pompa terutama. Nah, efisiensi biaya perawatannya akan lebih murah dibanding dengan menggunakan maintenance sebelum-sebelumnya karena dengan menggunakan NDT ini kita tahu eh, kapan sebenarnya si pompa ini sedang mengalami kerusakan dan kapan sebaiknya dilakukan pergantian. Nah, yang kedua adalah dengan memudahkan, manfaat yang kedua adalah itu memudahkan dalam pemantauan kinerja pompa tanpa harus melakukan kontak langsung. Jadi, teknisi tidak perlu lagi menggunakan permukaan tangannya untuk mengecek apakah suhu pompa ini sudah melebihi batas atau tidak. Nah, dengan teknologi yang akan dirancang, itu akan memudahkan teknisi juga untuk memantau kinerja pompa. Oke, lanjut lagi. Alternatif usulan solusi dan kenapa saya memilih dari solusi-solusi yang ada menjadi satu solusi yang saya pilih untuk saya rancang dan saya bangun. Nah, di sini ada usulan solusi. Ada tiga pilihan yang saya berikan. Yang pertama itu adalah menggunakan sensor kontak. Oke, sensor kontak ini ya sudah pastinya pemasangannya saja itu pasti sudah dilakukan atau ditempel di permukaan pada pompa. Nah, untuk kemampuannya ya akurasinya pasti tidak aku sih pasti oke yaitu di 0,5 derajat Celcius dan untuk kemampuan mengukur suhunya itu di 50 minus minus 55 derajat hingga 125 derajat Celcius. Nah, dengan eh, dengan sistem NDT ini penggunaan sensor kontak itu tidak disarankan karena yang namanya kita menggunakan non-destructive testing, maka ada baiknya tidak melakukan secara kontak langsung dengan objek yang akan kita tes. Nah, jadi untuk pilihan pertama ini itu akan saya hilangkan. Nah, tersisa dua pilihan lagi, yaitu adalah sensor suhu non kontak dan sensor suhu thermal imaging. Mungkin kita bahas dulu dengan sensor suhu thermal imaging karena sensor ini tidak saya gunakan karena ada beberapa alasan. Nah, yang pertama sebenarnya sensor suhu thermal imaging ini memiliki nilai akurasi yang cukup baik, yaitu di 2,5 derajat Celcius. Dan untuk distribusi suhunya itu dalam bentuk thermal image. Jadi kita tidak hanya menerima nilai angka dari berapa sih hasil yang atau berapa sih nilai pompa atau berapa sih suhu pompa yang sedang saat ini. Selain itu, kita juga dapat informasi tentang permukaan atau bentuk langsung secara gambar bagian-bagian mana yang overheating dari si pompanya. Nah, karena menggunakan sensor suhu thermal imaging ini, sensor ini bisa dikatakan relatif mahal untuk komponen-komponennya dan juga untuk membuat sebuah sensor suhu thermal imaging ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi oleh karena itu penggunaan sensor suhu thermal imaging saya tidak sarankan, saya tidak masukkan ke dalam untuk proposal saya karena yang pertama dari segi biaya terlalu over. Terus yang kedua dari penggunaannya hanya untuk predictive maintenance sepertinya bisa kurang bisa atau terlalu berlebihan. Dan yang ketiga ya pastinya jika menggunakan sensor suhu thermal imaging itu alangkah baiknya tidak dilakukan pengambilan data secara terus-menerus, tapi mungkin secara berkala. Nah, walaupun sebenarnya suhu thermal imaging ini menjadi pilihan yang cocok untuk digunakan dalam sistem non-destructive testing atau NDT. Nah, terus kita lanjut lagi ke pilihan yang kedua, yaitu pilihan kedua itu adalah penggunaan sensor suhu non-kontak.
Di mana penggunaan sensor suhu non kontak ini adalah saya menggunakan sensor suhu dengan menggunakan infrared. Nah, infrared ini yang nantinya akan dari sensor akan menembak langsung ke permukaan dari pompa dan mengembalikan lagi ke sensor dan akan menampilkan nilai angka berapa nilai suhu dari si pompa tersebut. Untuk sensor sendiri saya menggunakan sensor dengan merek MLX 90614, di mana sensor ini adalah sensor temperatur infrared. Untuk akurasi tidak kalah jauh dengan sensor kontak dan untuk sensor thermal imaging juga tidak kalah jauh. Untuk pengukuran suhu objeknya juga di rentang -70 derajat Celcius hingga 380 derajat Celcius. Oke. Terus selanjutnya, setelah saya melakukan usulan solusi, saya membuat desain solusi terpilih, di mana desain solusi terpilih yang saya buat ini adalah terdiri dari hardware dan software. Di mana hardware seperti biasa, sensor akan mengambil data atau mengambil data dan mengirimkan ke microcontroller untuk diolah, dan dari microcontroller ini akan diambil datanya sebagai raw database oleh software untuk divalidasi tentunya, dan setelah divalidasi maka akan dilakukan atau diberikan ke dashboard monitoring. Nah, dashboard monitoringnya juga, selain dashboard monitoring juga ada predictive maintenance AI, yaitu saya membangun algoritma machine learning untuk melakukan prediksi terhadap suhu pompa untuk mengetahui waktu-waktu maintenance-nya. Dan ini dikirimkan by Telegram. Oke, terus selanjutnya ini adalah komponen yang digunakan, terdiri dari microcontroller, display, dan micro SD card. Terus buzzer modul ya untuk sebagai alarm apabila pembiayaan putus overheat, dan juga di dashboard monitoring akan ada sistem EOS juga atau early warning system. Dan untuk alat kebutuhan kalibrasinya saya menggunakan dua, yang pertama itu hot plate untuk sebagai objek yang dianalogikan itu sebagai pompa. Terus yang kedua adalah termogan yang saya jadikan acuan untuk standarisasi kalibrasi dari sensor saya. Oke, terus yang kedua adalah skema sistem pengukuran. Skema sistem pengukuran ini tidak jauh beda dengan desain solusi terpilih yang saya sampaikan tadi, di mana di sini saya buat diagram blok di mana ada objek di sini adalah komponen pompa, dan komponen pompa ini akan terkena radiasi infrared dari sensor MLX, dan sensor MLX ini akan mengirimkan datanya ke microcontroller SP32 untuk diolah dan selanjutnya akan diteruskan oleh controller menuju dashboard IoT. Oke, terus di sini adalah grafik kalibrasi dan ini sudah saya kerjakan, di mana grafik suhunya ini adalah grafik suhu objek ini adalah suhu dari sensor yang dibandingkan dengan suhu dari termogan. Terlihat dari grafik tidak terlalu jauh untuk akurasi dari penilaian hasil kalibrasinya, di mana ini berbanding dengan ini di mana ini dengan waktu juga, jadi suhu terhadap waktu. Oke, di sini adalah hasil kalibrasinya, di mana saya melakukan dua set point. Set point yang pertama adalah pada hot plate-nya, saya masukkan set point di 20 derajat Celcius, di mana untuk suhu set point dari lingkungannya itu di suhu ruangan adalah 17 Celcius, dengan eh, di dalam satu ruangan itu terdiri dari dua orang, saya dan rekan saya. Oke, didapat juga suhu rata-rata untuk sensor itu ada di 24,42 derajat, untuk termogan di 25,08 derajat, dan untuk pengambilan data itu dilakukan dari jarak hot plate ke sensor itu sejauh 5 cm, dan begitu juga dari jarak hot plate menuju dari jarak hot plate dengan suhu termogan itu juga 5 cm jaraknya. Untuk errornya sendiri itu ada di 0,65, dan untuk hasil kalibrasi yang kedua itu saya melakukan set point di 25 derajat Celcius, di mana suhu di mana di mana suhu untuk set point yang saya lakukan di 25 derajat Celcius, untuk suhu lingkungannya 25 derajat Celcius, dan untuk
Suhu rata-rata dari sensor saya peroleh di 27,92 derajat Celcius dan termogannya di 28,32 derajat Celcius dan ini tidak terlalu jauh untuk dari perbedaan dari kedua sensor ini, perbedaan dari sensor suhu dengan suhu termogan. Nah, eh di sini juga saya tampilkan mengenai desain desain untuk dashboard monitoringnya. Saya berikan seperti ini. Oke, oke. Di sini adalah bisa dilihat. Ini adalah dashboard monitoring yang sudah saya lakukan atau saya sudah buat. Di mana di sini kita bisa memantau langsung temperatur objeknya berapa dan temperatur prediksinya berapa dan kondisi dari si pompanya bagaimana. Dan ini dipantau bisa secara real time. Dan kenapa masih kosong begini? Karena yang pertama saya sedang mematikan alatnya dan alatnya sedang ada berada di lab. Nah, jadi dengan kata lain, ketika alatnya tidak mengirim data, maka terputus juga dari servernya dan alatnya tidak mengirimkan data ke dashboard monitoring ini. Dan mungkin saya bisa melakukan sedikit demo ini dengan menggunakan data dummy. Jadi untuk tampilan dari dashboard monitoringnya seperti apa, itu bisa kita lihat seperti ini. Dan ini adalah tampilan untuk dashboard monitoring yang menggunakan data dummy. Di sini juga terlihat saya menggunakan demo mode. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini mungkin ada kesalahan di loading chartnya, jadi tidak menampilkan grafik karena ini belum belum sepenuhnya sempurna. Saya bisa mengatakan di sini ada seperti objek temperatur di objek temperatur di bawah dan juga ada health score-nya juga. Di sini akan melihat bagaimana kondisi dari pompa, apakah kondisinya sedang baik atau buruk atau butuh untuk di maintenance. Kalau ada untuk eh, prediksi dari temperaturnya dan untuk data yang dikirim, sebenarnya saya mencoba untuk mengirimkan data itu selama 2 menit. Jadi data akan dikirimkan per 2 menit. Tapi untuk demo mode ini saya mengirimkan data per detik saja, per 1 detik. Jadi datanya cukup banyak. Dan ini data-data ini akan disimpan ke dalam database sebenarnya untuk yang ditampilkan di dashboard monitoring ini adalah data yang sudah divalidasi. Nah, jadi sebelum masuk ke dashboard monitoring ini juga ada proses di belakang untuk saya bisa membersihkan data-data yang tidak perlu. Untuk tampilan user kurang lebih akan jadi seperti ini. Jadi eh, untuk proposal NDT ini saya mengangkat topik seperti ini dengan pengerjaan seperti bagian hardware yang menggunakan sensor non kontak dan terus menggunakan eh, software untuk melakukan predictive maintenance-nya juga serta untuk sistem monitoring dashboard-nya juga monitoring dari data sensor suhu secara real time. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk tugas proposal ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.